Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dan pengajaran di Indonesia pada masa Jepang. Di sini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sejarah awal pendidikan pada masa Jepang. Dalam buku di bawah pendudukan Jepang 1988, Jepang menyadari bahwa sekolah memiliki arti penting dalam menunjang program indoktrinasinya. Melalui pendidikan, Jepang mengubah dan mengalihkan mentalitas dan pola pikir masyarakat Indonesia dari mentalitas Eropa ke Nippon. Menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia, pada akhir tahun 1941, pemerintah militer Jepang menutup semua jenis dan jenjang sekolah di Hindia Belanda. Mereka ingin merumuskan ulang pendidikan di Indonesia untuk menghilangkan pengaruh Barat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Sistem yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang difokuskan pada kebutuhan perang Jepang. Kala menguasai Indonesia, Jepang tengah menghadapi Perang Asia Timur Raya. Menurut Murni Ramli dalam tulisannya yang berjudul Primary School System in Japan Before and Under Japanese Occupation 1940-1944, sekolah dasar di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menekankan pendidikan praktis, tidak seperti sistem Belanda yang hanya membina dan memelihara sisi akademis saja. Di sini berikut adalah beberapa poin penting yang terkait pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama, penghapusan bahasa Belanda dan Inggris. Jepang menghapus penggunaan dan pengajaran bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis di sekolah. Bahasa Jepang menjadi bahasa pengantar utama, sementara bahasa Melayu atau Indonesia digunakan untuk kepentingan administrasi. Yang kedua, kurikulum yang diubah. Mereka menerapkan jenjang pendidikan formal seperti sistem Jepang, yaitu sekolah dasar SD selama 6 tahun, sekolah menengah pertama SMP selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas SMA selama 3 tahun. Yang ketiga, sistem pendidikan yang disederhanakan. Jepang memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik dan akses pendidikan lebih mudah. Situasi berubah karena Jepang sedang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Akibatnya terjadi kemerosotan pendidikan di Indonesia. Jumlah sekolah dasar dan lanjutan menurun drastis dan jumlah murid juga mengalami penurunan. Selanjutnya, dampak positif kebijakan pendidikan Jepang. Meski belum sepenuhnya berpihak pada bangsa, berbagai kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan Indonesia telah memberi sejumlah dampak positif. Antara lain, meningkatnya kesadaran nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa Melayu atau Indonesia sebagai bahasa nasional dan pengajaran sejarah Indonesia. Yang kedua, meningkatnya keterampilan praktis dan kerja keras masyarakat Indonesia melalui pendidikan jasmani, kejuruan, dan latihan militer. Dan yang ketiga, meningkatnya kesempatan pendidikan bagi perempuan yang sebelumnya terbatas oleh sistem Belanda. Di sini saya menjelaskan mengenai sistem pendidikan. Ada beberapa yang saya jelaskan sistem pendidikan. Yang pertama itu pendidikan dasar atau Gokumin Gakko. Yang kedua, pendidikan lanjutan atau Soto Chugakko. Yang ketiga, pendidikan menengah atau Chugakko. Yang keempat, pendidikan kejuruan atau Kogyo Gakko. Dan yang kelima, pendidikan tinggi. Selain pembentukan sistem baru dalam pendidikan Indonesia, Jepang juga mulai mencari simpati rakyat Indonesia dengan mengadakan pelatihan kepada guru-guru yang ada. Adapun isi materi pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Jepang sebagai berikut. Penanaman ideologi Hakko Ichu yang merupakan slogan persaudaraan yang diciptakan Jepang untuk kawasan Asia Timur Raya atau Nippon Seishin. Melatih guru secara militer beserta sifat semangat Jepang dalam mendidik siswanya, memberikan pelatihan berupa bahasa Jepang, sejarah Jepang, dan adat istiadat Jepang, mengikuti kegiatan keolaragawan Jepang, serta dapat menyanyikan lagu Jepang. Demikian tentang pendidikan yang terjadi di masa penjajahan Jepang. Dan tentunya, sistem yang dibuat oleh pemerintahan Jepang sedikit banyak masih diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Di sini saya memberikan beberapa gambaran tentang sejarah pendidikan Indonesia pada masa Jepang. Selanjutnya, para pendidik di sekolah zaman Jepang. Kebanyakan para pendidik kompeten yang berasal dari Belanda berhenti mengajar karena harus masuk camp interniran. Hanya tersisa pendidik dari Indonesia dan Jepang. Karena kekurangan pendidik bidang eksakta, mahasiswa tingkat terakhir perguruan tinggi masa kolonial turut membantu mengajar
eksakta atau ilmu pasti di sekolah-sekolah. Biasanya, pendidik dari Jepang akan memberikan pelajaran bahasa Jepang dan olahraga. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, sementara para siswa belum fasih berbahasa Jepang. Masalah ini pun membuat siswa tidak terbiasa dan kerap kesulitan memahami materi pelajaran. Kualitas pendidik Indonesia memang masih jauh bila dibandingkan dengan pendidikan Belanda, tetapi secara personal mereka mampu menjalin hubungan dekat dan kuat dengan para siswa. Terciptanya hubungan erat ini belum pernah dirasakan di sekolah zaman Belanda. Selanjutnya, penerapan kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Jepang menerapkan kebijakan baru dalam dunia pendidikan. Misalnya, tak ada lagi bahasa Belanda dan berganti menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di sekolah. Saat mempelajari bahasa Indonesia, rasa kebangsaan para siswa mulai muncul. Sebelumnya, siswa-siswa sekolah swasta sudah terbiasa berbahasa Indonesia. Jadi, keputusan ini tak berarti banyak. Namun, siswa-siswa dari sekolah elit memiliki pemerintah kolonial Belanda merasa asing karena selalu berbahasa Belanda dalam kesehariannya, termasuk di sekolah. Hal ini tentu menjadi pengalaman baru. Siswa-siswa sekolah elit harus menerima pelajaran dalam bahasa Indonesia. Mereka pun mulai mempelajari bahasa Indonesia melalui novel-novel terbitan Volkslektur atau Balai Pustaka. Jepang tak mengubah mata pelajaran secara drastis di semua tingkatan. Mereka mempertahankan pelajaran umum seperti ilmu pasti, sejarah, ekonomi, ilmu bumi, fisika, kimia, dan seni. Namun menghapus mata pelajaran bahasa Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis, Yunani kuno, dan Romawi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas penekanan pelajaran fisik dan kemiliteran. Menurut Arsip Nasional RI, semua jenjang sekolah harus menambahkan pelajaran bahasa Jepang, olahraga, dan kerja bakti dalam kurikulumnya, demi kepentingan Jepang. Para siswa wajib mengikuti upacara bendera tiap Senin, senam pagi, atau taiso, berbaris-berbaris, dan lari. Jepang juga menggunduli rambut siswa lelaki dan menetapkan kewajiban memakai seragam sekolah. Tentu saja, penekanan pelajaran fisik dan kemiliteran ini demi kepentingan Jepang. Mereka ingin menempa kedisiplinan dan mempersiapkan para siswa untuk menghadapi Perang Asia Raya. Para pengawas sekolah yang terdiri dari seorang Jepang juga kerap bertindak keras. Penanaman kemiliteran ini sangat menyita waktu pelajaran siswa-siswa di sekolah. Jiwa kawan melihat foto zaman pendudukan Jepang, maka akan terlihat lebih banyak siswa berbaris-berbaris daripada belajar mata pelajaran lain di dalam kelas. Saat proses belajar mengajar, siswa lebih banyak mencatat omongan guru sebab belum ada buku-buku pelajaran baru. Baiklah, itulah secara singkat penjelasan dari saya mengenai pendidikan dan pengajaran Indonesia pada masa Jepang.